Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran khususnya untuk kelas 11 MIPA Matematika Peminatan ya. Sekarang adalah video pembelajaran yang ke-9. Setelah beberapa kali Ibu bahas soal-soal yang kamu tanyakan, sekarang Ibu beralih ke video pembelajaran polinom yang ke-9 ini adalah video mengenai jumlah akar-akar dan perkalian akar-akar sebuah polinom. Ini yang ke-9, cobalah belajar mudah bersama Ibu tentunya dengan video pembelajaran ini. Ya, coba kita lihat. Seperti halnya persamaan kuadrat, ya, fungsi kuadrat, atau sekarang kita fokus ke persamaan kuadrat dulu ya. Kalau misalkan X1 dan X2-nya akar-akar, maka penjumlahan akar-akarnya B per A, perkalian akar-akarnya C per A. Kamu sudah paham banget ini. Sekarang berlaku juga untuk suku banyak, misalkan yang berpangkat 3. Yang derajat pangkat tingginya pangkat 3. Ibu bacakan dulu di sini fungsi ya. Fx sama dengan Ax pangkat 3 plus Bx kuadrat plus Cx plus D. Nah, akar-akarnya pastilah ada 3. Kita misalkan X1, X2, dan X3. Maka kita dengan mudah bisa menghitung penjumlahan akar-akarnya tanpa mencari X1 dan X2 dan X3. X1 tambah X2 tambah X3 pastilah min B per A. Koefisien ini ya. Di B-nya koefisien X pangkat 2, A-nya koefisien X pangkat 3. Di sini yang tertingginya pangkat 3. Kemudian kita dapat mencari perkalian ketiga akarnya tanpa mencari akar-akar terlebih dahulu. X1 kali X2 kali X3 min D per A. Nah, sebelumnya karena ada 3 akar, ya berbeda dengan pangkat 2, ada perkalian 2 akar. Lalu dijumlahkan dengan 2 akar lainnya. Maksud Ibu ini lihat, X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Ibu ulangi ya. Nah, pembuktian. Mungkin kamu bingung, aduh dari mana itu? Itu rumus tentulah dari pembuktian. Pembuktiannya ada di video pembelajaran yang lainnya. Sekarang penerapannya maksudnya ya. Jadi kalau misalkan suku banyaknya pangkat 3, nah penjumlahan akar-akarnya X1 tambah X2 tambah X3 adalah min B per A. Lalu X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 adalah C per A. Kemudian X1 kali X2 kali X3 adalah min D per A. Lalu bagaimana kalau polinomnya derajat tertingginya pangkat 4. Nah, pangkat 4 tentulah akar-akarnya ada 4 ya. Akar-akarnya dan penjumlahan akar-akarnya dengan mudah dapat kita hitung. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 adalah min B per A gitu. Tanpa kita hitung satu persatu. Kemudian perkalian 2 akar nih. 2 akar berarti X1 kali X2 semua kemungkinannya ditambah X1 kali X3 tambah apa? Semua kemungkinannya ya. X2 dikali X3 tambah X2 dikali X4 tambah gitu. X3 kali X4 adalah C per A. Kemudian perkalian 3 akar, 3 ya, 3 X1 kali X2 kali X3 tambah X1 kali X2 kali X4 tambah X2 kali X3 kali X4 begitu ya. Atau ada lagi X1 kali X3 kali X4. Coba kamu cari ya, adalah min D per A. Nah, kemudian perkalian keempat akarnya X1 kali X2 kali X3 kali X4 adalah E per A. Nah, ini rupanya ada kemudahan untuk mengingat ya, walaupun bukan ingatan yang kita perlukan, tapi kita sudah mengerti konsepnya. Nah, ini mudah kita ingat karena kita sudah paham konsepnya.
min B per A, C per A, min D per A, gitu ya, E per A, terus berulang-ulang seperti itu, begitu. Ini adalah penjumlahan akar-akar, perkalian akar-akar. Kamu sudah paham untuk persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, sekarang untuk suku banyak. Coba kita lihat dalam soal-soalnya ya, di dalam slide berikutnya. Iya, baiklah. Sebelum Ibu bahas beberapa soal yang berkaitan dengan jumlah dan perkalian akar-akar dalam suku banyak, dalam polinom, coba kita lihat dulu permasalahan mencari faktor dan akar ya, supaya dapat gambaran saja. Diketahui ada persamaan suku banyak atau polinom ya, kita dapat menentukan faktor dan akar-akarnya, betul? Ya, kita cari faktor dari 12, kita cari kemungkinannya, akar-akar dari faktor dari 12 itu kemungkinan akarnya, lalu kita coba 2, ternyata berhasil, sisanya 0, ini teorema faktor ya. Sisanya harus 0, teorema faktor, berarti X min 2-nya adalah faktor atau 2-nya adalah akar ya. Jadi akarnya adalah 2. Faktornya X min 2. Lalu kasih X min 2 dikali X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ini sama dengan suku banyak yang di atas atau polinom. Oh, mungkin ada yang baru melihat video ini, coba kita lihat saja ya. X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0 dapat kita faktorkan dengan cara cari faktor dari 12, faktor dari konstantanya, rupanya faktor dari 12 ini ya. Kemudian kita coba satu persatu dengan metode Harner saja. Nah, ini angka 1, 3, min 4, min 12 yang ini. Lalu kita coba angka 2 sebagai kemungkinan akar. 1 turunkan kali 2, tambahkan 5 kali 2, 10, tambahkan 6 kali 2, 12, tambahkan 0. Karena 0, maka sesuai dengan teorema faktor tidak bersisa, maka 2 itu akar 1 ya, atau X min 2 faktor. Hasilnya ini 1X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kali ini adalah soal yang di atas. Lalu yang X kuadrat plus 5X plus 6 kita faktorkan lagi, yaitu X plus 3 kali X plus 2. Nah, berarti akar-akarnya ada 3 kan? Akarnya yaitu apa? 2, min 3, nih min 3, ini min 3 dari sini, dan min 2. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 kalau kita jumlahkan 2 tambah min 3 tambah min 2 adalah min 3 kan? Lalu kalau kita pakai rumus X1 tambah X2 tambah X3 min B per A, min B per A berarti min 3 per 1. Nah, itu maksudnya ya. Lalu kalau perkalian akar-akarnya yang 3 saja. Yang 2 tadi, yang 2 bisa dihitung ya. Ini hanya ditunjukkan aja sesuai dengan rumus. X1 kali X2 kali X3 adalah min D per A. Coba kalau kita lihat rumus min D per A. D-nya min 12, A-nya 1. Nah, min 12 per 1 kan 12. Kalau pakai rumus. Sedangkan kalau kita hitung X1 kali X2 kali X3, 2 kali min 3 kali min 2 adalah 12. Begitu ya. Jelas ya? Sekarang bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita lihat seperti ini. Nah, tadi sudah kita cari akar-akarnya adalah X1 2, X2 min 3, X3 min 2 ya. Ini adalah akar-akar dari polinom yang ini setelah kita gunakan metode Harner. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 kalau kita jumlahkan 2 tambah min 3 tambah min 2 adalah
min 3 kan? Rupanya sama dengan penggunaan rumus yaitu min B per A. Min 3 per 1. ABCD-nya di sini adalah koefisien. Ini A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 4, D-nya min 12. Gitu ya. Kemudian ini jumlah akar-akarnya dapat kita nyatakan dengan pembagian koefisiennya. Gitu. Jadi X1 akar, X2 akar, X3 akar polinom atau suku banyak kalau dijumlahkan sama dengan pembagian koefisiennya min B per A, namun min di sini. Kemudian perkalian yang kedua, 2 akar nih, 2 akar. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 katanya sama dengan C per A kan, ya. Coba kita buktikan dulu kan. C per A, C-nya kan min 4, ini A pangkat 3, A-nya 1, B-nya 3, C per A ya. Min 4 per 1, min 4 ya. Min 4, coba kita hitung X1 kali X2. 2 kali min 3, min 6. X1 kali X3. 2 kali min 2, min 4. Nah, min 10. Lalu X2 kali X3. Min 3 kali min 2 plus 6. Hasilnya sama kan? Nah, jadi X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 itu adalah sama saja dengan pembagian koefisien C per A gitu ya. Kemudian perkalian ketiga akarnya X1 kali X2 kali X3 bisa kita nyatakan dalam pembagian koefisiennya juga yaitu min D per A, min D per A. Jadi min ya, min D, D-nya di sini min 12. Min 12. Jadi 12 per 1, 12 tentunya. Jadi kalau kita hitung X1 kali X2 kali X3 ternyata sama dengan 12. Jadi penjumlahan, perkalian akar-akarnya baik 2 akar, baik 3 akar, kalau pangkat 3 itu dapat kita nyatakan dengan pembagian koefisien tinggal tandanya plus min ya, min plus. Jelas, sekarang barulah kita berkenalan dengan soal-soal yang mempergunakan penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar. Baik, kita lihat ke yang nah, semangat ya. Sekarang ke soal-soal yang berhubungan dengan jumlah dan perkalian akar-akar dari sebuah suku banyak atau polinom. Nah, jika salah satu akar persamaan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus PX min 6 sama dengan 0 adalah 2, maka jumlah 2 akar lainnya adalah coba kamu baca sekali lagi, lalu kamu pikirkan. Sepertinya saya bisa mengerjakan ini. Betul. Salah satu akarnya katanya 2. Berarti 2 kita substitusi ya. 2 pangkat 3, 8, tambah 2 kuadrat. 4 kali 2, 8, tambah 8, 16. Tambah 2P, X-nya 2 ya, akarnya. 2P min 6 sama dengan 0. Berarti ini 8 tambah 8, 16. 16 kurang 6, 10. 2P ya, 2P sama dengan min 10. Berarti P-nya min 5 kan? Lalu kita dapat nih suku banyaknya, polinomnya, 2 akarnya, kemudian cari akar-akar yang lain. Nanti akan kita peroleh akar-akar yang lain. Namun kalau kita selesaikan dengan cara seperti itu, memang kita peroleh hasilnya, ya. Kita peroleh tuh hasilnya, X1-nya, X2-nya, X3-nya. Namun terlalu lama. Ada cara yang bisa kita kerjakan dengan lebih cepat. Caranya, dengan menggunakan penjumlahan akar-akar ini. Kan akar-akarnya pasti ada 3. X1 tambah X2 tambah X3 tentulah min B per A. Sekali lagi, A-nya 1, B-nya 2, C-nya P, D-nya min 6. Hati-hati ya, pangkatnya harus lengkap. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, X pangkat 0. Min B per A adalah min 2 per 1. Min, B-nya kan 2, 2 per 1, min 2. Lalu salah satu akarnya adalah 2, terserah yang mana yang 2, misalkan yang ini boleh, yang ini boleh 2 ya, salah satu akarnya 2. Berarti
X1 tambah X2 tambah 2, ini 2 nih, 2 tuh salah satu akarnya sama dengan min 2. X1 tambah X2 sama dengan min 4. Jadi jawabannya langsung kita jawab adalah A min 4. A min 4. Nggak perlu kita mencari X1, X2, dan X3, langsung kita peroleh jawabannya, ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya adalah sangat berguna sekali penjumlahan dan perkalian akar-akar ini. Tanpa kita mencari akar-akarnya, kita dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan itu tentunya. Contohnya ini, kalau diketahui X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus BX min 6 sama dengan 0, akarnya adalah 2, tidak kita selesaikan dengan metode Harner seperti biasanya, ya, tapi kita menggunakan jumlah akar. Nah, katanya akarnya adalah 2, P-nya belum tahu. Lalu yang ditanya jumlah 2 akar lainnya. Nggak perlu kita cari akar-akarnya. Akar lainnya nggak perlu kita cari, walaupun bisa kita cari. Nah, langsung kita gunakan penjumlahan akar-akarnya. X1 tambah X2 tambah X3 adalah min B per A. A-nya 1, B-nya 2, ya. C-nya P, D-nya min 6, berarti min 2 per 1, min 2 tentunya. Salah satu akarnya adalah 2. Salah satu akarnya 2 di sini. Berarti jumlah akar yang lain adalah, jelas dong, min 4. Dapat kita jawab langsung. Jelas ya? Paham? Sangat paham. Kita beralih ke soal berikut. Ya, kita ke permasalahan berikutnya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Coba. Diketahui sebuah polinom suku banyak berderajat 3, yaitu X pangkat 3 min 7X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Akar-akarnya katanya membentuk deret geometri dengan rasio 2. Jadi ada suku banyak nih, pangkat 3. Jelas dong punya akar. Akar-akarnya kita misalkan aja X1, X2, X3 ya. Akar-akarnya ada 3. Oh, rupanya X1, X2, X3 itu membentuk deret geometri. X1 nih, rasionya 2 lagi. X2, apa hubungannya rasionya 2? Berarti X2 ini harus 2X1, betul nggak? 2X1. Nah, X3-nya jelas harus 2 kali X2, 2 kali 2X1, berarti 4X1. Jelas ya? Nah, jadi gini maksudnya. Ada X1, ada X2, ada X3 kan. X1-nya ya nggak tahu berapa, belum tahu. X2-nya jelas harus 2 kali X1 karena membentuk deret geometri, rasionya 2. Nah, inilah X2-nya nih, 2X1. Lalu X3-nya jelas harus 2 kali X2, harus 2 kali ini. 2 kali X2 berarti ini, 2 kali ini, 4X1. Ini kalau dijumlahkan berarti penjumlahan akar-akarnya X1 tambah X2 tambah X3. Sedangkan X1 tambah X2 tambah X3 adalah min B per A kan? Kalau menggunakan pembagian koefisien, min dengan catatan A-nya 1, B-nya min 7, C-nya P, D-nya Q. Min 7 per 1, berarti 7. Ini penjumlahan akarnya. Ini kan X1. Ini kan X2. Ini kan X3. Dijumlahkan 7X1. Dan harus 7 ini. Berarti X1-nya 1. 7 bagi 7. X1-nya akar. X1 tuh. X1-nya 1, berarti X2-nya kali 2 dong, kan rasionya 2. 2. X3-nya kali 2 dong, kan rasionya 2, 4. Berarti 1, 2, 4 ya. Iya, bagus. Kita manfaatkan nih perkaliannya. X1 kali X2 kali X3. Kalau dihitung yang tadi kan 1 kali 2 kali 4. Kalau pakai rumus
pakai koefisien, pembagian koefisien yaitu min D per A kan rumusnya. Nah, min D-nya Ki per 1. Jadi min Ki. Nah, 1 kali 2 kali 4 berapa? 8 kan? Min Ki 8, berarti Ki-nya min 8. Setuju? Ki-nya min 8. Tapi ditanyakan P-nya juga. Nah, caranya? Ya mau pakai perkalian 2 akar boleh ya. Pakai yang cara termudah saja. Misalkan kita udah tahu tuh akarnya tuh apa akarnya. 1. Terus 2, 4. Apa sih maksudnya akar? Kalau disubstitusikan akar itu akan memenuhi persamaan ini. Saya cobalah yang gampang, X-nya 1. Nah, X-nya 1 masukkan. 1 pangkat 3 min 7 kali 1 kuadrat. P-nya belum dapat ya. 1 kali P, nah ini. 1 pangkat 3, 1. 1 kuadrat kali min 7, min 7. 1 kali P, P plus Ki. Ki-nya min 8 sama dengan 0. Dihitung saja 1 min 7 min 6. Min 6 min 8 min 14. Berarti pindah sana, P-nya adalah 14. Nah, diperoleh hasilnya 14 P, Ki-nya min 8, yang ditanya adalah P plus Ki, berarti 14 plus min atau min 8, jawabannya adalah 6. C. Ya? Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya mudah, tergantung soal yang diminta. Manfaatkan penjumlahan akar dan perkalian akar. Kalau di sini diketahui suku banyak membentuk deret geometri. Apanya yang membentuk deret geometri? Akarnya ada X1, X2, X3, X1, X2, X3. Rasionya harus 2, harus deret geometri. X2-nya berarti 2 kali X1. X3-nya berarti 2 kali X2. Berarti kan ini X1, ini suku pertama, suku keduanya 2X1, suku ketiganya 4X1 ya. Kalau dijumlahkan berarti X1 tambah X2 tambah X3 dong. Yang ini min B per A kan 7, harus 7. Nah ini dijumlahkan 7X1, X1 harus 7, X1-nya 1. Gitu, manfaatkan perkaliannya, kita peroleh Ki min 8, manfaatkan akarnya memenuhi persamaan ini, hasil P plus Ki adalah 6. Jelas ya? Sangat jelas. Demikianlah video pembelajaran yang pertama, tapi untuk polinom yang ke-9, untuk penjumlahan akar-akar dan perkalian, ini adalah teori dasar, teori awal. Untuk bukti rumusnya boleh kalau di video lain kalau kamu mau ya. Silahkan coba dengan soal-soal yang lain, tetap semangat ya. Percaya saja bersama dengan upaya dan doa pasti kita bisa menyelesaikan semua permasalahan termasuk di dalam matematika peminatan. Sampai jumpa. Tetap semangat.